Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rengga Jija dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di STHI Dr. Kahayat Mutakin Purwakarta dengan NIM 010422011015. Di sini saya ingin mempresentasikan tokoh analisis wacana kritis yaitu Paul Ricoeur. Paul Ricoeur merupakan seorang filsuf besar asal Perancis yang memiliki pengaruh luas dalam bidang filsafat, teologi, dan ilmu humaniora, terutama dalam pendekatan hermeneutik atau ilmu tafsir. Ricoeur lahir pada 27 Februari 1913 di Parence, Prancis dan wafat pada 20 Mei 2005 di Prancis. Meski Ricoeur tidak secara langsung dikenal sebagai tokoh utama dalam tradisi analisis wacana kritis, pemikirannya memiliki relevansi besar dalam memperkaya pendekatan tersebut, terutama dalam hal interpretasi makna, narasi, dan ideologi dalam teks atau wacana. Riwayat hidup Ricoeur ini cukup penuh tantangan. Ia tumbuh sebagai anak yatim sejak usia muda dan kemudian mengalami masa penahanan sebagai tawanan perang selama Perang Dunia Kedua. Pengalamannya sebagai tahanan perang turut membentuk pandangannya tentang manusia, makna, dan penderitaan. Nah, setelah perang, ia melanjutkan karir akademiknya di berbagai institusi terkemuka seperti Universitas Stanford, Sorbonne, dan Universitas of Chicago. Sepanjang hidupnya, ia telah menghasilkan berbagai karya yang monumental, diantaranya yaitu The Symbolism of Evil dan Time and Narrative, and terakhir ada Interpretation Theory. Nah, gagasan utama Ricoeur berkisar pada hermeneutik, yaitu pendekatan dalam memahami teks secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks, simbol, dan makna yang tersembunyi di balik bahasa. Nah, salah satu konsep penting yang ia gagas adalah hermeneutika ganda, yang menggabungkan pemahaman dan penjelasan atau understanding dan explanation. Nah, menurut Ricoeur, dalam menafsirkan teks atau wacana, kita tidak hanya memahami maknanya secara literal, tapi juga harus menjelaskan struktur, ideologi, dan motif di baliknya. Nah, ia menganggap bahwa makna tidak pernah bersifat tunggal, tetapi selalu terbuka terhadap interpretasi baru, tergantung pada konteks dan latar belakang si penafsir. Selain itu, Ricoeur juga menekankan pentingnya narasi atau cerita sebagai cara manusia memahami dunia dan dirinya sendiri. Ia melihat tindakan manusia seperti sebuah teks yang dapat dibaca dan ditafsirkan. Nah, dari sinilah muncul gagasan bahwa identitas manusia dibentuk oleh cerita yang ia ceritakan tentang dirinya, baik secara personal maupun sosial. Nah, konsep ini kemudian sangat berguna dalam analisis wacana yang mempelajari bagaimana narasi digunakan untuk membangun realitas sosial atau ideologi tertentu. Yang keempat, sumbangsi terhadap perkembangan analisis wacana. Walau bukan tokoh utama dalam AWK, Ricoeur memberikan sumbangsi penting berupa yang pertama, pemahaman terhadap teks dan narasi sebagai konstruksi sosial, bukan hanya sebagai refleksi realitas. Nah, yang kedua, ia menggabungkan analisis teks hermeneutika dengan kesadaran kritis terhadap ideologi yang menginspirasi tokoh-tokoh seperti Jürgen Habermas dan Norman Fairclough dalam AWK. Terus yang terakhir, pemikirannya membantu memperkuat bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi tapi juga alat kuasa dan ideologi yang merupakan inti dari analisis wacana kritis. Secara tidak langsung, Ricoeur mengajarkan bahwa setiap teks atau ujaran selalu mengandung makna yang perlu dikritisi, karena di balik struktur bahasa terdapat kepentingan, nilai, dan kekuasaan. Dalam konteks analisis wacana, pandangan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga alat dominasi dan perlawanan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.